Ini dia, formasi CPNS untuk lulusan ilmu komunikasi. Banyak banget loh formasinya. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi seputar PPPK dan CPNS. Langsung aja kita bahas, ini dia 10 formasi CPNS untuk lulusan S1 Ilmu Komunikasi. Ada apa aja ya? Di posisi 10 ada Perisalah Legislatif. Seorang perisalah legislatif bertugas untuk melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif. Seorang PPPK atau ASN akan ditempatkan di bagian Sekretariat DPRD tingkat provinsi dan masih banyak yang lain. Lalu di posisi 9 ada perencana. Seorang perencana bertugas untuk melakukan perencanaan mulai dari menyusun dan menyiapkan bahan formulasi kebijakan, menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, memberikan masukan-masukan dan analisis kebijakan. Nah, seorang PPPK atau CPNS akan ditempatkan di bagian Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Lalu di posisi ke-8 ada pengantar kerja. Seorang pengantar kerja bertugas mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja sampai dengan terjadinya hubungan kerja. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat provinsi dan masih banyak yang lain. Lalu di posisi 7 ada penata penerbitan ilmiah. Seorang penata penerbitan ilmiah mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan di bidang penerbitan ilmiah. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Badan Penelitian dan Pengembangan tingkat provinsi. Lalu di posisi 6 ada analis perdagangan. Seorang analis perdagangan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat provinsi, dan masih banyak yang lain. Lalu di posisi 5 ada Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Seorang Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tingkat provinsi dan masih banyak yang lain. Lalu di posisi 4 ada Peranata Hubungan Masyarakat. Ini adalah pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan informasi dan kehumasan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Dinas Komunikasi dan Informatika dan lainnya. Lalu di posisi ketiga ada penggerak swadaya masyarakat. Seorang penggerak swadaya masyarakat bertugas melaksanakan kegiatan swadaya masyarakat yang meliputi persiapan penggerakan, publikasi program, penggerakan masyarakat, dan evaluasi penggerakan masyarakat. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Dinas Tenaga Kerja Seksi Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat provinsi, dan yang lainnya. Lalu di posisi kedua ada penata kelola intelijen. Seorang lulusan ilmu komunikasi juga dibutuhkan di BIN atau Badan Intelijen Negara. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Subdirektorat Pengamanan Pejabat Perguruan Tinggi, Subdirektorat Pengamanan Pejabat ASN Wilayah 3, Subdirektorat Pemuka Opini, Subdirektorat Jawa dan Bali, hingga Subdirektorat Kalimantan Wilayah 2 dan yang lainnya. Lalu di posisi pertama ada agen intelijen. Seorang lulusan ilmu komunikasi juga dibutuhkan keahliannya untuk menjadi agen intelijen. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Subdirektorat Jawa Barat dan Banten, Subdirektorat Jawa Timur dan Bali, Subdirektorat Pengamanan Pejabat ASN Wilayah 1, dan lainnya. Nah, itulah dia 10 formasi CPNS untuk lulusan ilmu komunikasi. Kira-kira kamu mau daftar yang mana nih? Terima kasih sudah menyimak, semoga berhasil.